Hai Happy Souls, kembali lagi di Tarot In dengan An. Oke, minggu lalu An sudah upload video untuk bagaimanakah bulan September kamu ya. Nah kali ini seperti yang terlihat di deretan file ini ada gambar heart ya atau hati. Itu sepertinya Happy Soul sudah tahu nih cerita bacaannya apa dan ada judulnya juga kan. Nah untuk kali ini An akan coba bacakan bagaimanakah kehidupan percintaan kamu di September nanti atau love life kamu di September ya. Dan di sini di depan An sudah ada 3 file, dimana file pertama itu adalah hati warna biru dengan angka 1. Kemudian file yang kedua hati warna pink fuchsia merah dengan angka 2, warna pink juga nih. Kemudian yang ketiga adalah hati warna gold. Hati warna gold ya dengan angka 3. Di sini teman-teman bisa langsung memilih sesuai dengan file yang mungkin teman-teman atau Happy Souls paling tertarik. Jadi langsung masuk ke menit yang Happy Souls pilih ya, menit ke file yang Happy Souls pilih. Misalnya file nomor 2 ada menitnya di deskripsi. Nah, langsung klik ke menit tersebut. Tapi kalau beberapa yang mungkin belum tahu nih filenya yang mana ya, bisa coba dulu untuk melakukan pernafasan simple dengan menarik nafas, hitung 5 kali, kemudian dihembuskan 5 kali ya hitungannya, dilakukan selama 3 kali sambil memejamkan mata. Ketika Happy Souls membuka mata, file pertama yang mungkin Happy Souls lihat mungkin itu adalah file Happy Souls. Oke? Jadi nanti juga setiap akhir file An akan menggunakan pendulum karena kemarin responnya cukup baik untuk pendulum ya. Tapi hari ini khusus untuk love life di September An akan memberikan kesempatan 2 pertanyaan. Jadi kalau minggu lalu 1 pertanyaan, sekarang 2 pertanyaan. Oke, baik kita langsung aja ke file pertama. Bye. Hai, file 1. Oke, ini semua Happy Souls yang memilih salah satu bacaannya untuk September love life kamu. Di sini An punya 2 jenis kartu, yang satu kartu tarot, yang ini adalah kartu Lenormand. Jadi kartu Lenormand ini adalah sejenis kartu ramal, tapi dia tidak seperti tarot. Jadi kartu tarot biasanya lebih mengeksplor atau lebih melihat ke alam bawah sadar ya teman-teman. Apakah yang bisa dieksplor secara psikis atau lebih ke arah psikologis. Sementara kalau Lenormand sendiri dia lebih ke praktis. Jadi kalau teman-teman mau sesuatu yang praktis, yes atau no misalnya satu jawaban, itu bisa memakai kartu Lenormand. Dan kartu Lenormand memang disebut sebagai kartu ramal. Jadi biasa atau sering digunakan untuk para peramal. Dan ini berkembang di Eropa ya, terutama di Perancis, diperkenalkan oleh Anne-Marie Lenormand. Jadi seorang peramal yang sangat-sangat terkenal pada zamannya di abad ke-18. Dan Lenormand sendiri berarti sudah sekitar 150 tahun lebih ya. Dan ini sering sekali digunakan untuk reader atau peramal di dunia kartomansi. Lenormand ini uniknya harus dibaca secara berpasangan. Jadi ini An ambil satu dari kartu utamanya, lalu satu lagi dari clarify atau klarifikasinya. Sebenarnya dia bacaannya bisa spread besar 3 kali 9 kartu, tapi ini An ambil 2 kartu saja dari decknya. Dan ini adalah sesuatu yang akan menggambarkan bagaimanakah love life kamu di bulan September. Oke? Karena dia berpasangan, jadi artinya harus dilihat dari pasangan kartunya juga. Oke, heart, wow, dan mask. September ini sepertinya kamu akan dihadapkan dengan percintaan yang banyak topeng. Maksudnya gini, percintaan yang palsu ya, lebih ke arah dia atau seseorang yang mungkin dekat sama kamu ini offering cinta tapi tidak menjadi dirinya sendiri atau dia menutup-tutupi sesuatu. Itu adalah red flag ya sebenarnya. Kalau Happy Souls tahu red flags itu adalah sesuatu yang bisa dicatat sebagai clue
atau satu petunjuk bahwa ini sebenarnya bukan hubungan yang baik gitu. Seperti yang tadi Anne kasih tahu, jadi memang Lenormand itu bilangnya straightforward. Akan ada kisah percintaan, atau mungkin kisah percintaan kamu saat ini yang sedang kamu jalani itu di September akan terlihat bahwa percintaan itu tidak semanis kelihatannya lah. Mungkin kamu juga sebenarnya sudah merasa ada sesuatu yang ditutup-tutupi atau ada sesuatu yang tidak seperti seharusnya yang di belakang layar lah ya gitu. Jadi ini sepertinya kayak ada hidden agenda, atau mungkin sesuatu ini, tenang aja, bukan sesuatu yang sangat buruk begitu ya, tidak. Tapi ini memang tidak terlalu baik karena ada kartu mask di sini, dan mask ini urusannya sama biasanya deception atau curang, licik gitu ya, atau membohongi gitu. Dan mask ini ya ketika orang nggak jujur kan dia pasti pakai topeng, dan ketika topeng itu berhubungan sama kamu nggak akan pernah tahu siapa dia sebenarnya. Jadi di September kemungkinannya kamu harus berhati-hati untuk love life kamu ya, karena mungkin saja seseorang yang mendekati kamu pakai topeng gitu, entah dia punya hidden agenda terhadap kamu gitu ya, hidden agenda atau tujuan tersembunyi di belakang kamu ya, ataukah pokoknya kayak bukan sesuatu yang tulus lah gitu. Ini yang dijabarkan oleh kartu Lenormand. Jadi menurut kartu Lenormand kamu perlu hati-hati, dan sepertinya ini bukan kisah percintaan yang akan baik ke depannya. Jadi mungkin kamu juga perlu mengevaluasi kembali. Apakah ini percintaan yang kamu inginkan? Apakah ini hubungan yang kamu inginkan? Apakah itu orang atau seseorang yang sekarang bersama kamu adalah seseorang yang benar-benar kamu inginkan? Oke? Coba kita lihat kartu taronya ya. Nine of Action atau Nine of Wands. Nine of Wands. Di tradisional tarot itu Nine of Wands lebih ke arah on guard. Jadi kamu penuh dengan penjagaan diri kamu. Jadi self defense kayak gitu-gitu ya. Ini di sini dia bilang you have worked hard to create the things you cherish in your life, such as beloved relationships, amazing accomplishments, and heart and home. Rest assured that all these treasures and you are being constantly protected by your angels. In return, Mother Earth, the animals, and the environment need your protection. Oke, jadi terlihat dari kartu tarot juga Nine of Wands. Nine of Wands itu seperti yang tadi aku bilang, itu lebih arahnya ke on guard. Jadi sesuatu yang betul-betul kamu pertahankan. Kemungkinan kamu juga tidak bisa menjadi diri kamu sendiri gitu di dalam sebuah kisah percintaan yang mungkin sedang kamu jalani saat ini, atau mungkin nanti September kamu akan dapatkan. Jadi dua-duanya nggak bisa jadi dirinya sendiri. Jadi apa artinya dong cinta kayak gitu? Hubungannya tidak sehat ya, karena tidak bisa menjadi diri sendiri masing-masing. Dan ini membuat kartu tarot jadi kayak lebih mengkonfirmasi lah ya, perasaan yang kamu rasakan itu kayak tidak loose, tidak siapa kamu sebenarnya, siapa kamu apa adanya gitu. Nah dia minta juga rest assured that all these treasures ya, and you are being constantly protected. Tapi jangan takut, kamu selalu dilindungi sama yang maha kuasa atau yang lebih tinggi daripada kamu ya, kekuatan yang lebih tinggi daripada kamu, atau angels, malaikat. In return, Mother Earth, the animals, and the environment need your protection. Jadi mungkin ini juga akan membawa pengaruh negatif, bukan hanya terhadap kamu tapi juga environment kamu. Jadi mungkin memang hubungan percintaan yang di September nanti, sorry to say, tidak terlalu baik, karena mungkin hubungan percintaannya sendiri membuat kamu happy gitu ya, tapi ternyata si orangnya ini bukan seseorang yang tepat buat kamu gitu kali ya. Jadi di Lenormand memang straightforward nih, this is not the one atau this is not the right one. Jadi mungkin kamu bisa berpikir-pikir lagi
Karena kelihatan di sini kamu juga tidak bisa jadi diri kamu sendiri karena tadi seperti yang aku bilang kamu on guard. Lalu yang kedua dari kartu tarot, Helper of Abundance, ini adalah Page of Pentacles di kartu tarot tradisional. Although you have a lot to do, it's important that you get organized first. Once planning is complete, you can roll up your sleeves and get to work. Your guardian angels surround you and are ready to help out. This card also indicated a very loving, kind, and loyal friend. Someone with a big heart, a quick wit, and endless patience. That person could be you. Oke, diklarifikasi juga oleh si Page of Pentacles. Jadi di sini dia minta juga kamu untuk mengevaluasi atau lebih melihat bagaimana kehidupan percintaan kamu yang kamu inginkan. Jadi it's important that you get organized first. Jadi kamu sendiri juga get together gitu. Jadi diri kamu sendiri, mengorganisasi diri kamu sendiri. Jadi jangan terlalu terbawa perasaan. Mungkin kamu suka banget atau gimana ya sama si orang ini, tapi ternyata kamu juga dalam hati kamu atau alam bawah sadar kamu tuh bilang sebenarnya dia nggak cocok atau bukan seseorang yang baik untuk kamu gitu. Makanya keluar 9 of Action atau 9 of Wands, kamu sendiri berjaga-jaga, dan kemudian ini juga keluar Page of Pentacles. Dan Page of Pentacles ini kamu diminta untuk lebih grounded atau lebih membumi. Jadi mungkin perasaan cinta tuh kan biasa orang jadi kayak terbang, melayang-layang gitu kan ya. Tapi kamu diminta untuk coba jejak bumi, apa yang kamu rasakan, realitasnya seperti apa, apakah sesuai sama yang kamu inginkan gitu. Jadi ini diminta untuk lebih bijak dalam melihat situasi. Oke? Untuk kartu yang kita ambil dari The Romance Angel Oracle. Oke. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give me one correct answer. Oke. Wow. Thank you, Spirit Guide. Unrequited love. There's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Sorry to say girls, guys, atau happy souls. Unrequited love ya. Jadi kenapa aku sedih ya liatnya? Mungkin jadi gini, memang ada maunya sih kayaknya ini orang yang mendekati kamu di September, atau mungkin pasangan kamu saat ini. Tapi terus jangan jadi suzon ya. Ini tolong diingat bahwa ini adalah general reading atau pembacaan umum. Jadi aku baca untuk mungkin beratus orang gitu ya. Dan tidak pasti semuanya akan resonate atau akan cocok dengan setiap masing-masing orang. Jadi tolong ambil aja yang resonate atau ambil yang cocok. Yang lain gak usah dipikirin, oke? Jadi ini kemungkinan di September kamu memang akan didekati atau akan mengalami lah ya percintaan yang sebenarnya enggak 100% murni atau tulus gitu loh. Jadi ketika aku tarik dari Romance Angel pun keluarnya ini. Jadi unrequited love itu adalah there's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going, which is mungkin dia sebenarnya memang punya tujuan. Jadi kayak nggak tulus gitu sama kamu, sehingga dia buat mask gitu loh, mask topeng di depan kamu. Jadi kayaknya cinta sama kamu atau kayaknya penuh romantis banget gitu ya, penuh rasa sayang, tapi ternyata sepertinya sesuai sama kartunya, bacaan kartunya, bahwa ini bukan sesuatu yang baik untuk kamu. Oke? Kemudian satu lagi aku akan ambil dari The Archangel Oracle. Satu kartu lagi, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give me one card. Profile 1. Oops, okay, thank you. Peace. Okay, Archangel Samuel. Peace comes from remembering that only love is real. Wow. Okay, Archangel atau malaikat mau
mau mengingatkan kamu. Itu bahasanya aku lupa apa ya, mengingatkan. Remind you kalau hanya cinta yang real. Jadi ketika kamu menghadapi hal ini, tenang aja, ini bukan cinta. Jadi kamu jangan sedih. Jadi kamu jangan patah semangat, karena kamu gak perlu cinta yang kayak gini gitu. Kamu perlunya cinta yang benar-benar tulus, benar-benar pure, dan itu real love. Dan dia bilang, kamu harus membawa ini ke kedamaian dalam diri kamu. Jadi kamu jangan punya perasaan-perasaan, kenapa ya gue dicintainnya begini amat, kok perasaan cinta gue yang bener nih terus disia-siain gitu. Jangan merasa kamu yang salah atau gimana ya, tapi kamu memang diberikan situasi seperti ini mungkin untuk semakin belajar bahwa kamu tuh harus mencintai diri kamu. Jadi kamu harus tahu love yang real yang mana gitu. Dan ketika dia bilang peace comes from remembering that only love is real, jadi kamu juga harus memeluk keadaan kamu atau menerima keadaan kamu dengan penuh kedamaian. Damai itu artinya jadi kamu juga jangan menyalahkan diri kamu sendiri. Kok aku selalu terjebak atau selalu bersama dengan orang yang tidak sepenuhnya sayang sama aku gitu. Jangan kayak gitu, karena mungkin ini adalah sebuah pembelajaran aja supaya kamu lebih mengenal diri kamu sendiri, lebih mencintai diri kamu sendiri, dan nanti akhirnya kamu akan mengetahui siapa yang benar-benar cinta sama kamu. Ini adalah suatu September mungkin nanti adalah suatu pembelajaran bahwa orang itu tidak seperti apa yang kadang orang itu tidak seperti apa yang dia bicarakan, apa yang dia tampilkan gitu, karena kemungkinan juga itu adalah semua hasil rekayasa. Dan kelihatannya di September nanti kamu harus waspada untuk cinta yang semacam ini. Oke? Itu saja bacaannya dari file 1. Kemudian seperti janji aku mau menarik pendulum dan kamu diberikan kesempatan untuk menanyakan 2 buah pertanyaan. Oke, ini pendulumnya sudah aku taruh tengah. 2 buah pertanyaan ya. Pertanyaan nomor 1, akan hitung 1-3, kemudian akan ditarik bandul atau ditarik pendulumnya. Oke, sudah siapkan pertanyaan 1? Oke, 1, 2, 3. Apakah jawabannya? Wait. Oke. Apapun pertanyaan kamu, jawabannya wait atau tunggu. Tunggu mungkin bukan ini orangnya ya. Kalau disambungkan sama bacaan Tero dan Lenormand tadi. Oke, sekarang pertanyaan nomor 2. Silahkan ditanyakan di dalam hati. Akan tarik pendulumnya. 1, 2, 3. Wait lagi. Aku nggak tahu kamu tanya apa, tapi dua-duanya jawabannya wait. Oke, itu aja untuk file nomor 1. Semoga hal ini membantu love life kamu di bulan September ya. Terima kasih. Bye. Sending you love and light. Hai, file 2. Untuk kamu yang memilih heart warna pink, fuchsia. Oke. Di sini An punya 2 jenis kartu, yaitu satu kartu Tero, yang kedua adalah kartu Lenormand. Nah, ini yang An akan perkenalkan ya. Jadi kartu Lenormand ini adalah satu buah jenis kartu ramal ya. Dan dia pertama kali diperkenalkan di Eropa, yaitu Prancis tepatnya, oleh Anne-Marie Lenormand, di mana dia adalah seorang peramal besar ya di zamannya. Itu abad ke-18 dan kira-kira berarti sudah 150 tahun lebih kartu ini terus dikenal oleh masyarakat sampai saat ini. Dan ini kartu Lenormand uniknya itu harus dibaca dengan satu set seperti ini. Jadi satu pair. Kalau di Tero bisa dibaca secara individual. Jadi satu kartunya dia bermakna satu hal gitu ya. Kalau dia harus 2. Nah, kartu tarot sendiri lebih ke psikologis, jadi dia lebih menggali alam bawah sadar kamu secara psikis tuh mau ngomong apa, dan pada satu hal tertentu atau masalah tertentu dia akan melihat aspek-aspek di sekitarnya. Sementara kalau Lenormand ini lebih praktis, jadi ketika kamu bertanya atau bingung tentang sesuatu, dia akan menjawab langsung iya atau tidak gitu. Lenormand lebih sangat
kartu ramal lah gitu daripada tarot. Dan ini biasa dan sering digunakan oleh reader atau di dunia kartomansi ya untuk meramal. Oke, perkenalan cukup. Sekarang kita coba lihat apakah yang akan terjadi di bulan September dengan percintaan kamu. Oke, pertama adalah tulip atau flowers. Kemudian yang kedua bridge. Aduh, glare ya, maaf. Ya. Kalau dilihat dari pair kartunya, kamu seperti long distance ya. Kalau aku lihat nih kayak seperti long distance, tapi long distance yang inviting. Maksudnya gini, kedua belah pihak tidak bermasalah dengan si LDR ini, dengan keadaan LDR ini. Jadi tapi tetap harus dilihat apakah yang akan terjadi ke depan gitu ya, prospeknya seperti apa. Karena ini bridge ini yang mempersatukan kalian berdua. Jadi misalnya kalau kamu punya hubungan nih, kalau punya hubungan dan long distance relationship, itu sebenarnya kayaknya nih hubungan kamu dari kartu Lenormand sendiri bilang hubungan kamu gak ada masalah. Tapi memang ini adalah hubungan yang akan penuh perjuangan. Jadi kayak karena long distance ya, jadinya kayak banyak hal-hal yang perlu di toleransi kayak gitu. Jadi beberapa, dan mungkin ini juga mungkin bukan hanya long distance, tapi mungkin juga karena keadaan saat ini ya, seperti corona ini kan, jadi menghambat atau membatasi kalian untuk bertemu misalnya gitu. Dan ini yang akan membuat mungkin sesuatu yang harus dipikirkan gitu. Apa yang akan dilakukan dengan kondisi tersebut, kondisi ini gitu. Kalau dilihat dari kartu Lenormand sendiri sih nggak ada masalah. Jadi memang kamu akan mendapatkan sesuatu yang surprisingly menyenangkan gitu, sangat menyenangkan. Atau bisa jadi ini adalah reconnection reconnection, atau mungkin kamu punya ex boyfriend, ex girlfriend. Jadi ini karena aku berbicara atau membaca untuk banyak energi, jadi bukan hanya satu orang tapi mungkin puluhan atau ratusan orang, jadinya energinya mungkin akan berubah, berbeda-beda ya. Jadi memang tidak akan 100% cocok atau sama. Mungkin kamu bisa ambil yang cocoknya dan lupakanlah yang tidak cocok. Oke? Nah, si bridge ini sendiri juga bisa menandakan bahwa ini adalah sebuah hubungan yang kembali terkait karena ada bridge ini ya. Di sini kamu sepertinya dihubungi kembali oleh ex boyfriend kamu atau ex girlfriend kamu untuk inviting new relationship. Jadi ini kayak sesuatu yang start dari awal gitu. Di September mungkin kamu akan terjadi reconnection gitu dengan ex girlfriend atau ex boyfriend kamu. Nah, ada juga yang akan merasa bahwa ini adalah hubungan yang cukup berat karena long distance tadi atau dengan keadaan corona saat ini. Kalau kartu tarot kamu Healer of Thoth, oke. Kemudian yang kedua Seven of Thoth, oke. Wah, ini energinya energi swords. Jadi kamu banyak berpikir nih, nggak merasa tapi berpikir gimana ya gitu kan. Oke, kalau Healer of Thoth sendiri dia bilang it's time to clean up your life, get rid of anything that clutters your space or makes you disorganized. People who take from you but don't give back should be released as well. You or another person involved in this situation is wise, insightful, and caring, has a wonderful sense of humor, and offers a lot of life experience. Ini mungkin sepertinya memang seseorang yang pernah kamu kenal atau punya hubungan dengan kamu sebelumnya ya. Jadi si Healer of Thoth, atau ini adalah Queen of Swords ya, Queen of Swords. Jadi dia bilang Queen of Swords itu karakternya sangat straightforward juga nih gitu.
Jadi dia kalau bilang iya ya iya, kalau enggak gitu. Jadi memang orang yang bisa mengkomunikasikan apa yang dia pikirkan, atau dia bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan pada saat itu. Jadi pada saat ini mungkin dia merasa kayaknya gue nggak butuh deh percintaan CLBK kayak gitu lagi gitu ya. CLBK tahu nggak tahu ya. Kalau ada yang nggak tahu coba googling, kali ketemu. Oke, CLBK atau kembali lagi dengan pasangan sebelumnya atau ex ya. Nah, tapi dia bilang nih, get rid of anything that clutters your space or makes you disorganized. People who take from you but don't give back should be released as well. Nah, mungkin kalau ini tentang ex, melibatkan tentang mantan gitu ya, melibatkan mantan kamu, ini bukan sesuatu yang kalau kata teror harus dipikirkan masak-masak. Jadi dia keluarnya top nih, pikirkan masak-masak, apakah ini benar yang kamu inginkan, apakah ini memang seseorang yang bisa membuat kamu lebih baik gitu ya. Jadi karena mungkin kamu punya pengalaman yang kurang baik dengan dia di masa lampau gitu, masa lalu. Jadi ini adalah sesuatu yang harus kamu pikirkan. Dan ini ada 7 of Thoughts. You've been confused about the situation in your life, and now suddenly everything is completely clear to you. Whether the truth was revealed by your angels, disclosed by a friend, or discovered on your own, it feels great to be awake and aware. Feel free to ask for time alone if that's what you need. 7 of Thoughts atau 7 of Swords. 7 of Swords, kamu juga mungkin pernah merasa curangin gitu ya, dicurangin atau someone cheating on you. Ya, itu balik lagi kayaknya ini memang sesuatu yang berhubungan sama mantan. Jadi September mungkin kamu akan dihubungin sama mantan kamu. Jadi hati-hati ya, siap-siap aja. Dan ini akan membuat kamu berpikir gitu ya. Diwakilkan dengan Queen of Swords sama si 7 of Thoughts tadi, 7 of Swords. Dan 7 of Swords ini bilang mungkin ini adalah seseorang yang sebenarnya kamu sneak out dari kamu, atau maksudnya diam-diam pergi gitu, tiba-tiba aja dia mutusin, tiba-tiba aja dia menghilang. Nah, kemungkinan ini adalah seseorang yang pernah di dalam hidup kamu dan tiba-tiba menghilang, atau kayak pencuri gitu loh, kayak pencuri abis nyuri hati kamu terus dia pergi. Nah, ini yang terjadi mungkin di September ya. Oke, jadi ini kamu perlu coba evaluasi juga apakah ini memang seseorang yang terbaik buat kamu kalau dia memang menawarkan cinta yang baru, new love, inviting you tuh untuk sesuatu yang baru. Dia sampai mau menyeberangi jembatan. Kalau nyeberangin lautan itu keren banget sih, kalau nyeberangin jembatan juga sering ya kayaknya. Oke, aku coba tarik dari The Romance Angel, apa yang dia bilang untuk hubungan kamu ya. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. One card please for file 2 for love life in September. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Oke. Wah, aduh maaf aku langsung ketawa karena yang keluar past life relationship, you have known each other before. Waduh, ini sepertinya emang mantan ini yang datang lagi nih. Oke, udah itu aja bacaannya, karena udah ketahuan nih mantan kamu mungkin akan kembali lagi padamu dan ingin mencoba berhubungan lagi sama kamu. Entah apa yang terjadi dengan hidupnya ya, mungkin dia miserable tanpa kamu. Jadi dia pengen kembali lagi sama kamu di bulan September nanti. Dideketin mantan. Oke, tapi jangan khawatir karena segala keputusan ada di kamu kok, tenang aja. Dia yang ngejar kan, jangan jadi kebalikannya. Karena kalau jadi kebalikannya kasihan kamunya nanti yang nelangsa. Toh dia yang pengen ya kan. Nah, inviting ini ya namanya juga invitation ya kan. Dia invite kamu terus memang mengundang ya, tapi kan bukan berarti harus kamu terima gitu. Jadi memang ini sesuatu yang harus kamu pikirkan, apakah kamu mau menerima atau tidak gitu. Tuh ada suratnya pula tuh. Ada love letter. Oke, aku coba ambil dari Archangel Oracle ya. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide.
God, Holy Spirit, Archangel and Spirit Guide, please give me one card for pile 2, love life in September. Spirit Guide, please give me one card for pile 2. Tuh, ay, keluarnya 2 loh. Kasih nasihat apa nih? Keluarnya 2 ternyata. Coba. Prioritize sama Divine Order. Waduh, apa nih? Dia bilang Archangel Metatron, focus on your highest priorities. I will help you get organized and motivated. Dari pile 1 nih semuanya disuruh organize ya. Kamu juga tadi disuruh organize. Jadi kamu harus mengorganisasikan atau membuat hati kamu terorganisasi sebelum kamu membuat keputusan. Jadi tenang aja, kamu harus melihat prioritas kamu saat ini. Apakah hal ini yang kamu prioritaskan? Apakah dia yang kamu prioritaskan untuk love life di bulan September? Atau mungkin kamu aku pengen mencoba hubungan yang lain, gak mau sama si mantan ini. Bisa aja gitu ya. Nah, kata si angels ini, focus on your highest priorities. Jadi kamu harus fokus sama prioritas kamu itu. I will help you get organized and motivated. Nah, dia akan bantu untuk membuat kamu lebih terorganisir. Mungkin perasaan kamu gimana ya pada saat ada mantan kamu yang deketin lagi, jadi kayak nostalgia, kembali lagi ke masa lalu gitu ya. Dan dia bilang yang kedua, Divine Order, everything is how it needs to be right now. Look past the illusion and see underlying order. Dia bilang itu ya, look past the illusion and see underlying order. Dia bilang, apakah ini sesuatu yang real untuk kamu, ya kan? Kemudian apakah ini sesuatu yang ilusi, atau sesuatu yang mungkin bisa membuat kamu jadi kayak pertanyaan-pertanyaan yang terus terngiang-ngiang pada saat mantan kamu deketin kamu. Kecuali kalau kamu memang udah firm banget nih, gue pengen new love gitu, nggak mau pas life relationship udah basi. Nah, bisa aja kayak gitu. Tapi tenang aja, kamu dilindungi sama malaikat-malaikat ini untuk memberikan prioritas yang terbaik di dalam keputusan kamu di love life kamu di September. Oke? Jadi jangan khawatir, kamu akan baik-baik aja kok, apapun keputusan kamu. Karena segala sesuatu itu memang harus dipikirkan masak-masak, apalagi hubungannya sama percintaan, karena kalau perasaannya udah menyayat-nyayat menyebalkan ya. Oke. Untuk pertanyaan, kamu diberikan kesempatan 2 kali. Ini adalah pertanyaan pertama untuk pile 2. 1 pertanyaan kamu, silahkan ditanyakan di hati, kemudian saya akan menarik pendulum 1. Nah, untuk bacaannya sendiri, aku mengambil dari kartu tarot, kemudian Lenormand. Lenormand ini aku memperkenalkan sedikit. Ini adalah sejenis kartu ramal ya. Kalau tarot sama Lenormand itu berbedanya adalah tarot lebih ke arah psikologis kamu. Jadi dia akan membawa kamu menggali ke alam bawah sadar kamu atau secara psikis terhadap satu permasalahan tertentu. Jadi dia akan melihat segala aspek ya yang melingkupi masalah tersebut.
Sementara kalau Lenormand sendiri dia dikenalkan di abad ke-18 ya, sekitar abad 18 di Eropa atau di Perancis oleh Anne-Marie Lenormand, di mana dia adalah seorang peramal terkenal pada zamannya, dan ini sudah 150 tahun lebih berarti digunakan. Dan Lenormand sangat terkenal juga atau sudah banyak yang mengenal di dunia kartomansi atau perkartuan. Jadi reader atau peramal ya istilahnya gitu, banyak sekali yang menggunakan Lenormand dipadukan dengan kartu tarot. Nah, sementara kartu tarot yang tadi bersifat sangat psikologis gitu ya, Lenormand ini lebih praktis. Jadi Lenormand dia akan menjawab ketika kamu bertanya ya tentang sesuatu yang ya atau tidak kayak gitu ya. Lebih straight to the point gitu. Apakah kamu lagi bingung tentang sesuatu ya atau tidak? Nah, kamu mau tanyalah ke Lenormand gitu. Dan ketika dia dibacakan, dia harus berpasangan seperti ini. Kalau kartu tarot dia bisa berdiri sendiri dengan berbagai individual artinya ya. Tapi kalau kartu Lenormand harus berpasangan karena itu akan membuat artinya berbeda. Gitu. Oke, kartu kamu adalah di bulan September untuk pile 3. Ships. Kemudian kompas. Oke. Untuk love life kamu ya, ini sepertinya perjalanan nih. Kamu menghadapi sebuah perjalanan ya kan? Menghadapi sebuah perjalanan, tapi tenang aja. Kamu ini kompas ya. Kompas setelah ships. Nah, kamu harus benar-benar mengetahui direction kamu kemana. Apakah ini adalah mungkin ini adalah pile 3. Kalau tadi yang pile 1 mungkin baru akan didekati, kemudian baru bertemu new love-nya, kemudian pile 2 juga mungkin seperti itu, atau ada mantannya gitu. Kalau kamu tuh kayak lebih di dalam sebuah hubungan. Jadi percintaan kamu berada di dalam satu perjalanan gitu. Dan perjalanan ini juga cukup panjang karena dia juga ini kan kayak ships yang terbang gitu ya. Ini bukan di atas lautan, tapi dia lebih terbang. Ini ada apa namanya nih? Ada gunung-gunung gitu. Jadi kayak kalau misalnya nih kamu September ini mempunyai pertanyaan tentang hubungan percintaan kamu, mungkin saat ini adalah waktu yang pas ditanyakan ke pasangan kamu, ini mau kemana sih hubungannya gitu. Jadi kalau memang kamu, apalagi mungkin kamu yang sudah punya pacar dan sudah banyak experience lah ya, artinya kamu mungkin sudah lama berhubungan sama dia, terus kamu bingung ini mau kemana sih gitu. Nah, mungkin kata kartu Lenormand, kamu harus apa ya, kayak tanyakan ke pasangan kamu apakah ini adalah sesuatu yang patut diperjuangkan gitu, sesuatu yang benar-benar sesuai dengan direction yang kamu inginkan. Maksudnya gini, pada saat kamu menjalin hubungan, itu hubungannya ada tujuannya gitu, bukan ya cuma asal hubungan. Kecuali nih kamu emang pengen fun aja. Tapi kalau dari kartunya, seharusnya ya semua orang yang memilih pile 3 dia bukan orang atau contoh orang yang pengen fun gitu, enggak. Ini lebih ke arah lebih serius daripada pile 1 sama pile 2 tadi. Jadi ini adalah pasangan-pasangan yang mungkin sudah lama terus menanyakan ini mau kemana sih gitu. Nah, yang perlu dipertanyakan adalah tujuannya mau kemana, apakah sama apa enggak nih, kamu mau tujuan akhirnya mau ke pernikahan atau ya udah nanti gimana nanti aja gitu. Nah, di bulan September ini kemungkinan adalah waktu yang pas untuk kamu tanyakan sesuai dengan kompas ini ya. Kompas ini adalah memberikan direction atau tujuan gitu. Nah, kamu juga harus tahu tujuan kamu dalam percintaan ini mau kemana gitu. Apakah memang kamu juga serius atau cuma buat fun aja gitu. Apa kata kartu tarot? Healer of emotion atau Queen of Cups. This is a time to follow your heart and feel the fullness of your emotions. You may feel so compelled to nurture others that you forget to care for yourself. Flashes of intuition provide you with incredible insights.
You or another person is a kind, tender-hearted, loving, and trustworthy friend. Oke, dia bilang kalau mungkin memang pasangan kamu adalah seseorang yang sangat care, seseorang yang sangat mencintai kamu, mengasihi kamu, kemudian peduli sama kamu gitu ya. Tapi dia juga bilang begini katanya tadi, this is time to follow your heart, ya kan? Perasaan kamu juga harus diperhatikan gitu. You may feel so compelled to nurture others that you forget to care for yourself. Sampai kamu lupa untuk memperhatikan diri kamu sendiri. Jadi kamu terlalu cintanya atau terlalu sayangnya sama si pasangan kamu ini ya, sampai kamu lupa untuk mendahulukan perasaan kamu juga gitu. Jangan dia doang yang kamu rawat perasaannya, kamu juga butuh merawat perasaan kamu sendiri. Dan mungkin pertanyaan-pertanyaan apakah ini sesuai seperti tujuan kamu, apakah ini mau ke arah pernikahan yang mungkin kamu inginkan, itu juga kamu mungkin terlalu malu untuk mempertanyakan atau gimana gitu ya. Kan gak enak kalau misalnya kamu cewek. Kalau cowok juga kayaknya ya udah sih, tinggal lamar aja. Tapi mungkin bulan September ini adalah waktu yang tepat untuk saling menanyakan kepada diri sendiri apakah dia adalah seseorang yang tepat buat kamu gitu. Dan di September ini kemungkinannya banyak pasangan-pasangan, apalagi yang pilih file 3 ini ya, banyak pasangan-pasangan yang mungkin sudah lama atau mungkin lebih dari 3 tahun ya, aku lihat di sini punya hubungan yang baik-baik aja sebenarnya, tapi kayak mau kemana gitu, nggak tahu. Nah, si Lenormand bilang kamu harus langsung pastikan kamu maunya kemana, directionnya apa gitu kata Lenormand. Kalau Lenormand kan lebih straightforward tuh. Nah, sementara kalau kata kartu tarot, kamu harus memperhatikan diri kamu juga, kamu harus nurturing sama perasaan kamu gitu. Nah, itu berhubungan erat dengan si Lenormand yang bilang nih, direction itu kan, tujuan kan, waktu kan nggak bisa dibeli, maksudnya waktu kan nggak bisa kembali lagi gitu kan. Jadi mungkin ini adalah waktunya yang tepat kalau memang kamu tujuannya untuk serius sama si cowok ini gitu, atau si cewek ini, siapapun pasangan kamu ya. Kemudian kartu tarot yang kedua, Eight of Abundance. Dia bilang this is a time of learning and honing your skill. You may feel inspired to go back to school, take seminars and topics that fascinate you, or educate yourself on the healing arts. This is a good time to change jobs or make a career move. The key to success is in the details. Monitor your projects carefully. Wah, ini malah tentang pekerjaan. Jadi gini, mungkin ya di September ini kamu emang gak terlalu memikirkan percintaan, orang kamu udah punya gitu, maksudnya gitu ya. Jadi kamu udah punya seseorang yang mungkin sesuai sama harapan kamu sampai saat ini dan tidak mengecewakan, dia sangat mencintai kamu gitu ya. Itu kan gak ada masalah, balik lagi sama kamu. Jadi memang kalau percintaan kamu sudah tidak ada masalah di September ya kan, tidak ada masalah di September, kemudian kamu juga fine aja gitu, menjalaninya terus gitu, walaupun memang mungkin sudah 5 tahun atau mungkin sudah 6 tahun, pokoknya sesuatu yang agak lama ini kelihatannya seperti itu ya. Jadi itu bebas-bebas aja, karena kamu mungkin di September aku sebenarnya pengennya lebih fokus sama pekerjaan, karir, uang, materi gitu ya, karena ini ada Eight of Abundance atau Eight of Pentacles. Tapi karena ini bacaannya tentang love life, mungkin love life kamu juga perlu diperhatikan. Jadi di September ini kalau kamu biasanya memperhatikan dia, kamu juga perhatikan perasaan kamu, apakah yang sebenarnya kamu inginkan di dalam hubungan kamu gitu. Oke, sekarang aku akan mengambil satu kartu dari The Romance Angels Oracle ya. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give me one card. Profile 3. Love life in September. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Oke. Satu kartu, terima kasih. Thank you. Oke. Keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. Keep an open mind. Oke. Kalau kata si Romance Angels, nah, gini katanya. Mungkin yang tadi aku baca ini nih ya, seseorang yang mungkin sudah bersama dengan kamu, ya kan? Seseorang yang mungkin sudah bersama dengan kamu itu seseorang yang tidak 100% sesuai dengan apa yang kamu inginkan, tidak 100% apa yang kamu harapkan lah gitu. Nah, tapi
bagaimanapun kamu sudah berjalan bersama dengan dia. Tapi ini juga bisa dengan seseorang yang mungkin baru jadian gitu. Jadi lebih ke arah directionnya lebih ke arah kemana nih gitu, kompasnya mengarah kemana, apakah sesuai sama direction yang kamu inginkan atau enggak. Nah, kemungkinan juga si seseorang yang kamu bersama dengan kamu saat ini itu nggak terlalu, bukan tipe kamu lah intinya gitu, nggak terlalu pas. Tipe tuh apa ya, kayak misalnya kamu pengennya tuh orangnya lebih humoris, kamu pengen orangnya tuh lebih rapi, kamu pengen orangnya, nah kayak gitu-gitu deh, yang kamu inginkan, yang detail-detail kayak gitu, itu nggak sesuai sama apa yang mungkin bersama-sama kamu saat ini, seseorang itu ya. Tapi dia bilang, kata si romance angel ini, dia bilang keep an open mind. Jadi kamu harus tetap membuka pikiran kamu, membuka hati kamu. Mungkin nih soulmate kamu tuh memang seseorang yang different atau berbeda dari apa yang biasanya tipe kamu, tipe pacar kamu lah gitu, tipe seseorang yang kamu suka. Tapi kamu disuruh untuk open mind. Jadi kemungkinannya di sini, selain kamu mencoba untuk melihat ya keinginan kamu, terus kemudian kamu juga diminta untuk nurture perasaan kamu gitu ya. Kamu juga diminta untuk membuka horizon kamu. Ini juga shifts itu tentang membuka wawasan kamu, membuka horizon kamu ya. Apakah memang si soulmate ini sesuai sama kamu, atau memang kamu bisa mengusahakannya, atau emang udah kayaknya enggak deh, kayaknya bukan dia. Nah, itu yang kamu harus coba perhatikan di September. Nah, kalau di September mungkin kamu merasa udah deh, prioritasnya aku pengen kerjaan dulu gitu. Yang penting ada temennya. Maksudnya yang penting punya pasangan gitu lah ya. Ya itu nggak apa-apa juga sih, sah-sah aja. Karena itu kan balik lagi ke perasaan kamu ya, dan keputusan kamu. Tapi kata si angels ini, dia bilang, romance angels ini dia bilang memang kamu butuh untuk open your mind, karena mungkin soulmate kamu tidak seperti apa yang kamu inginkan, atau tidak sesuai seperti yang tipe kamu biasanya. Aku juga mau tarik satu kartu dari Archangel Oracle. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give me one card. Oke. Outdoors. Nah, kata si Archangel Oracle, kamu kayaknya butuh keluar deh, outdoors. Supaya lebih terbuka pikirannya. Oke, outdoors bilang Archangel Jophiel ya, katanya Archangel Jophiel, go outside, get some fresh air, and connect with nature to relieve stress and gain new creative ideas. Ini mungkin untuk beberapa orang atau beberapa pasangan yang udah kayaknya jenuh gitu ya, karena udah terlalu lama mungkin. Terus udah gitu mungkin untuk pasangan baru yang saat ini sedang mulai menjalin, tapi gimana dong corona gitu kan. Jadi kayaknya agak-agak susah juga nih, terbatas gitu kan untuk ketemu gitu. Nah, ini kata si Archangel Jophiel tadi dari Archangel Oracle, dia bilang suruh keluar nih, mungkin untuk membuka pikiran kamu, jadi membuat kamu gak stres gitu ya. Kamu coba untuk keluar, kamu coba untuk menghirup udara segar. Gak berarti terus kamu jalan-jalan berkerumun di mall gitu, jangan nggak pakai masker, nah itu jangan, itu menyalahi aturan ya, kamu bisa didenda nanti. Tapi kamu maksudnya keluar aja, mungkin ke halaman depan kamu, mungkin ada bunga-bunga, ada tumbuhan gitu, nah kamu bisa hirup udara segar, kamu bangun lebih pagi daripada biasanya sebelum kamu kerja atau sebelum beraktivitas, itu bisa jadi kamu membawa energi baru ya. Kemudian kamu juga bisa merelief stres atau melepaskan stres ya kan, dan mengganti dengan energi yang baru. Nah, untuk melihat, ini kan ada creative ideas nih, untuk melihat suasana atau situasi kamu saat ini. Jadi mungkin di September kamu di challenge lah sama keadaan gitu ya, tentang hubungan kamu. Mau kemana nih? Directionnya apakah mau ke kanan, mau ke kiri? Sesuai nggak? Kalau kamu pengen ke kanan ya dia pengen ke kanan, atau dia pengen ke kanan kamu pengen ke kiri, nah itu kan nggak sesuai. Jadi ini yang perlu diperhatikan, direction. Kalau kata Lenormand dia bilang kamu harus memprioritaskan direction kamu mau kemana, itu katanya gitu. Kalau kartu tarot
dia lebih banyak berpikir tentang aspek-aspek yang berada di sekitar kamu. Apakah kamu cukup memberikan waktu untuk menyayangi diri kamu sendiri? Apakah kamu melihat prioritas-prioritas kamu di bulan September lebih ke percintaan atau kesuksesan kamu? Tapi kalau kata si Archangel bilang, udah, kamu jangan pusing-pusing, lepasin dulu stres, pergi dulu keluar ya kan? Terus kamu coba hirup udara segar, lalu kan kembali dengan sesuatu yang lebih fresh lagi. Oke? Sesuai janji aku, kamu harus coba kamu boleh menanyakan 2 pertanyaan untuk saat ini, ya kan? Kamu menanyakan apa saja, boleh mengenai percintaan kamu, boleh mengenai yang lain tentang kehidupan juga ya. Oke, 1 pertanyaan. Tanyakan dalam hati sekarang. Aku akan naik pendulumnya. 1, 2, 3. Kemana nih jawabannya? Oh, maybe. Entah pertanyaan kamu apa, tapi jawabannya maybe. Oke, pertanyaan kedua. Ya, silakan tanyakan dalam hati dulu. Oke. Tanyakan dalam hati. Sudah? Kalau sudah siap? Kalau sudah siap aku lepas pendulumnya ya. 1, 2, 3. Jawabannya wait. Nah, oke, itu jawabannya. Iya, wait. Itu jawabannya dari 2 pertanyaan kamu. Itu saja yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat buat kamu ya. Terima kasih, File 3. Bye-bye. Sending you love and light. Bye.